Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Bagaimana nih kabarnya? Semua baik-baik saja bukan? Ya, siap menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kekasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita ini ingin dapat berkat. Bahkan boleh dikatakan setiap kita ini mau dapat berkat. Betul? Suatu kali dosen saya waktu di sekolah teologia berkata, berkat itu untuk siapa? Apakah berkat hanya untuk orang-orang tertentu? Tentu kita semua bingung dengan pertanyaan itu. Ya pastinya semua orang mau. Terus ada yang nyeletuk nih ya, saudara. Oh ya semua Pak mau. Nah betul semua mau. Saya pun juga mau. Terkadang katanya dosen itu ya, terkadang saya juga ditanyain, gimana Pak caranya dapat berkat? Loh, saya aja lagi nyari kok dapat berkatnya gimana? Kok tanya saya? Kadang kita ini ke gereja, ibadah, itu untuk dapat berkat juga. Ini salah kaprah ya. Datang ibadah gereja A, kita tanyain kenapa? Kok bisa datang ke sini? Tahu-tahu informasinya karena dapat beras. Lalu keliling. Ya, orang-orang yang sama nih keliling ke gereja-gereja lain untuk dapatkan minyak goreng dan sebagainya dan sebagainya. Loh, ini ada loh kehidupan yang seperti itu, kasih Tuhan. Ada juga orang yang ikut pelayanan untuk cari berkat. Jadi pelayanan kemana-mana tujuannya untuk cari berkat. Saya pernah juga kekasih Tuhan ditanyain ini, tanyain sama teman pelayanan ya, teman hamba Tuhan. Ketika dia tahu saya khotbah di gereja B, dia tanyanya begini, PK-nya besar ya? Enak ya kamu bisa khotbah di sana. Loh. Saya ini sampai terheran-heran. Loh, kita ini dagang atau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini fakta, kekasih Tuhan. Kita harus bicara dengan fakta yang ada. Dan pertanyaannya bagi kita adalah siang hari ini, berkat itu apa? Apa? Ya, ketika aku diberkati itu terus lalu aku harus apa? Yuk kita kembali bercermin pada fakta kebenaran firman Tuhan. Ketika aku diberkati. Poin yang pertama, apa itu berkat? Di kitab awal Alkitab yaitu Kejadian, kata berkat itu sudah muncul. Di Kejadian 1 ayat yang ke-22, saya akan bacakan untuk kekasih Tuhan. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Lihat, ada kata lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lihat, ada kata memberi berkat. Itu dalam bahasa aslinya barak. Itu artinya memberi restu atau melimpahkan, memasyurkan. Jadi kalau kita memasukkan kata aslinya ke dalam ayat tadi, maka akan seperti ini. Lalu Allah memberi restu, memasyurkan atau melimpahkan semuanya itu dengan memberi firman. Jadi dilimpahkan, diberi restu itu dengan memberi firman. Untuk supaya apa? Untuk supaya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi arti berkat yang pertama itu adalah mendapat restu dari Tuhan, atau mendapat tanda dari Tuhan, atau bisa juga kita membahasakan sehari-hari mendapat hadiah dari Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru, hadiah dari Tuhan itu adalah berupa keselamatan. Kita baca ya, Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pemberian ini apa? Hadiah, berkat. Nah, sekarang kita sudah tahu akhirnya ya arti pertama yaitu berkat itu apa? Mendapat restu Tuhan atau mendapat hadiah dari Tuhan.
Kemudian apalagi arti berkat? Di Ulangan 11 ayat yang ke-26 itu dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Lalu ada penjelasannya di Patsal yang ke-28 ayat 2-13. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya apa? Artinya akan ada kelancaran. Jadi ini adalah bentuk berkat yang kedua. Bentuk berkat yang pertama tadi adalah kita diberikan restu oleh Tuhan, dihadiahi oleh Tuhan. Yang kedua ini adalah diberikan kelancaran. Ini adalah bentuk berkat yang kedua. Kita lanjutkan baca di Ulangan 28 ayat yang kelima sekarang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini artinya merasakan kedamaian, dicukupkan kebutuhan sehari-hari. Wah, ini kebutuhan loh ya, kekasih Tuhan. Perlu digarisbawahi, kebutuhan loh, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal kebutuhan pokok, ya, sandang, pangan, papan. Nah, ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, maka kita itu akan dicukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak akan kelaparan, kita akan masih punya pakaian, dan bahkan kita masih punya tempat tinggal untuk berteduh dari cuaca yang panas ataupun kehujanan. Yang ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Lihat, inilah bentuk berkat ketiga, yaitu kemampuan merasakan kedamaian, ya. Kebutuhan dicukupi, ya kan, keluar masuk kita dilindungi. Ini bentuk berkat ketiga. Kita memiliki kemampuan untuk merasakan kedamaian. Jadi berkat yang pertama bentuknya itu adalah restu dari Tuhan, hadiah dari Tuhan, juga tentang keselamatan. Yang kedua adanya kelancaran dari apa yang kita kerjakan. Yang ketiga bentuk berkatnya adalah kemampuan untuk merasakan kedamaian. Ya, kita keluar rumah, kita damai. Kita masuk rumah, kita damai. Kita ketemu istri, kita damai. Kita ketemu suami, kita damai. Nah, itu sudah bentuk berkat tersendiri bagi kita. Sulit loh, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kalau kita itu tidak mendapatkan berkat Tuhan tentang kedamaian. Maunya di mana-mana itu bertengkar. Itu cirinya orang tidak punya berkat Tuhan. Ketemu klien, inginnya bertengkar. Ketemu customer, inginnya bertengkar. Nanti ketemu teman, inginnya bertengkar juga. Adu pendapat. Ketemu istri, inginnya bertengkar. Nanti istri ketemu suami, inginnya bertengkar. Inginnya selalu menyalahkan. Nah, itu ciri-ciri yang tidak mendapatkan berkat Tuhan. Ya, berkat kedamaian. Kita lanjut lagi Ulangan 28 ayat yang ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Nah, ini adalah bentuk berkat yang keempat, yaitu mengucap syukur. Ya, kalau kita memiliki kemampuan mengucap syukur atas apa yang kita alami, atas apa yang sudah kita miliki, nah itu adalah berkat Tuhan. Ya, kemampuan mengucapkan syukur itu adalah bentuk berkat Tuhan yang keempat. Walaupun kita mungkin saat ini kemana-mana harus naik sepeda, ya, masih kepanasan, kehujanan, tetapi kalau kita di tengah-tengah situasi kita masih memiliki kemampuan untuk mengucapkan syukur, itulah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang itu tidak bisa mengucap syukur. Walaupun sudah punya segalanya, masih tidak mengucapkan syukur. Nah, ini juga tandanya tidak memiliki berkat dari Tuhan tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu memang mudah-mudah sulit, ya, bahasa Jawanya angel-angel gampang.
Kalau angel-angel gampang tuh berarti banyak angelnya daripada gampangnya. Karena kan angelnya 2 kali ya kekasih Tuhan ya. Angel-angel gampang. Kalau gampang-gampang angel, berarti banyak gampangnya daripada angelnya. Nah, ucapan syukur ini harus kita latih. Karena apa? Karena ini bentuk berkat Tuhan. Tuhan itu kadang sudah menyediakan pada kita ya panduan-panduan untuk kita mengucapkan syukur. Tetapi kita ini loh males. Terus Tuhan, aku tidak mau bentuk berkat yang keempat ini mengucap syukur. Aku tidak mau. Justru kekasih Tuhan, dengan kita itu sering mengucap syukur, maka kita itu bisa mendapatkan bentuk-bentuk berkat Tuhan yang lainnya. Tuhan itu akan senang melihat kita sebagai anaknya itu berterima kasih, mengucapkan syukur. Contoh mudahnya, kekasih Tuhan, kalau kita punya anak nih, ketika kita memberikan roti pada anak kita, lalu dia berkata, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Coba apa yang kekasih Tuhan rasakan? Tentu senang bukan? Waduh, aku senangnya anakku mengucapkan syukur ya, berterima kasih. Nanti kapan-kapan tak belikan lagi roti yang lebih besar. Wah, mungkin bukan roti saja, mungkin bisa dibelikan makanan lain yang disukai oleh anak-anak. Coba kalau kita memberikan itu kepada anak-anak dan anak-anak kita hanya diam saja, tidak berterima kasih, tidak mengucapkan syukur. Tentunya, arek kok gak tahu terima kasih. Hati kita itu bisa ngedumbel ya. Ngedumbel itu apa ya? Dumbel itu ya. Dumbel itu tersulo, ya toh. Tidak. Nah, akhirnya kita sendiri tidak bersyukur ya. Bisa menghadapi hal seperti itu. Kita lanjut di Ulangan 28 ayat yang ke-12 tadi. Ya, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bentuk berkat yang kelima adalah kemampuan untuk memberi. Wah, ini juga kemampuan untuk memberi, ini bentuk berkat ternyata ya, kekasih Tuhan ya. Saya ketika baca ini, saya disentil sama Tuhan. Kamu mau minta berkat-berkat terus. Kamu ini loh sudah dikasih apa yang bisa kamu berikan pada orang lain. Kamu tidak mau kok. Kamu tidak mau memberi kok. Nah, ternyata kemampuan memberi itu adalah bentuk dari berkat Tuhan yang kelima. Jadi, kasih Tuhan, bentuk berkat Tuhan itu ada 5 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mendapat restu Tuhan, tanda dari Tuhan, hadiah berupa keselamatan di perjanjian baru. Yang kedua adalah kita mendapatkan kelancaran dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kita mendapatkan kemampuan untuk menikmati kedamaian di bumi dan di surga tentunya. Karena kehidupan kita itu tidak hanya kehidupan yang di bumi. Kita itu tujuannya itu kehidupan kita pada akhirnya adalah di kekekalan bersama Tuhan Yesus. Bentuk berkat yang keempat adalah kemampuan untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki dan kita alami. Itu berkat Tuhan tersendiri loh. Tidak semua orang bisa mengucapkan syukur, tidak semua orang bisa menikmati kedamaian dimanapun dia ditempatkan. Dan bentuk berkat yang kelima adalah kemampuan untuk memberi. Apa yang bisa saudara beri sih? Anda bisa memberkati orang lain dalam bentuk materi. Itu sudah bentuk berkat Tuhan tersendiri dalam kehidupan saudara. Jangan semuanya itu diidentikan bahwa berkat itu dengan uang, ya. Tidak bisa, kekasih Tuhan, kita katakan berkat itu identik dengan uang, dengan kekayaan, atau dengan jabatan. Dan ini seringkali menjadi salah kaprah di dalam iman kita mengikut Kristus. Ini adalah jebakan iblis kalau mengatakan berkat itu selalu identik dengan uang, kekayaan, atau jabatan. Sampai loh, ada nih kekasih Tuhan, ya saya tahu sendiri, ada istri pendeta itu mengatakan pada seseorang, kamu tuh harus percaya Kristus. Hidupmu tuh pasti akan diberkati. Hidupmu tuh pasti akan banyak uangnya. Nah, kalau hidupmu tidak punya uang banyak,
percuma jadi Kristen. Waduh, saya yang mendengar itu kaget, kasih Tuhan ya. Loh. Ini nggak ada bedanya dengan ketika Yesus dicobai iblis. Lihat ya, kita baca ya, Yesus dicobai ya oleh iblis untuk apa? Untuk menyembah iblis dengan iming-iming hadiah seluruh isi dunia. Kita baca nih ya, kasih Tuhan ya, Matius 4 ayat yang ke-8. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, ayat yang ke-9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat kekasih Tuhan, kalau kita mengidentikan berkat itu dengan uang, kita ini tidak ada bedanya dengan iming-iming iblis. Iblis mengiming-imingi berkat itu berupa apa? Hadiah seluruh dunia. Lihat, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu sudah ada persyaratannya. Jadi kalau engkau menyembah iblis, maka kekayaanmu akan bertambah, kamu menjadi orang yang tenar. Nah, Kristus tidak mengajarkan demikian. Kristus mengajarkan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu, semua kebutuhan-kebutuhan yang kita harus dapatkan sehari-hari. Bukan semua itu uang aja, atau materi, atau kekayaan, atau jabatan. Bukan. Semuanya tentang apa yang kita butuhkan. Kita butuh kesehatan, mungkin kita butuh damai sejahtera dalam rumah kita butuh kedamaian dalam hubungan kita suami istri. Nah, itu yang akan ditambahkan selalu oleh Tuhan. Jadi tidak semata-mata tidak identik dengan uang, kekayaan, atau jabatan. Nah, kalau kita selalu berpikir berkat itu selalu uang, kekayaan, jabatan, maka Alkitab itu tidak bisa dipercaya. Karena tidak semua tokoh Alkitab itu punya kekayaan, punya uang banyak, atau punya jabatan yang tinggi. Sekali lagi, kalau kita selalu berpikir berkat itu selalu uang, kekayaan, jabatan, maka Alkitab tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena semua tokoh Alkitab itu tidak semuanya punya uang banyak, tidak semuanya punya kekayaan, tidak semuanya punya jabatan yang tinggi. Jadi Alkitab itu benar-benar fair, benar-benar adil. Alkitab itu memberikan panduan apa itu berkat Tuhan. Sebagai contohnya, ya, di Alkitab itu tokoh yang kaya ini, itu ada Abraham, ada Ishak, kemudian ada Boas, ada Salomo. Nah, itu yang kaya-kaya. Yang tidak kaya juga banyak. Contohnya Nabi Elia. Wah, Nabi Elia ini malah stres, ingin mati. Ya, dikejar-kejar mau dibunuh. Loh, lihat kekasih Tuhan ya. Apakah berarti Nabi Elia tidak mendapatkan berkat Tuhan? Loh, Nabi Elia ini orang yang sakti, ya kan? Sakti bisa mendatangkan api dari langit. Luar biasa, itu berkatnya Elia. Begitu juga dengan janda Sarfat. Janda Sarfat sudah hidupnya miskin, serba kekurangan, ya, makanan, ya, kebutuhan pokoknya, pangannya sudah hampir habis, tinggal satu kali masak, kemudian dia mati bersama anak satu-satunya. Dia tidak kaya, tetapi tercukupkan. Ini juga merupakan berkat Tuhan. Jadi tercukupkan janda Sarfat ini dengan dia percaya kepada Kristus, maka kehidupannya tercukupkan. Ada satu lagi, Lazarus, ya, dalam cerita yang digambarkan Lazarus sebagai orang miskin dengan orang kaya itu. Nah, Lazarus tidak mendapatkan berkat mungkin dalam kenyamanannya hidup di dunia, tetapi Lazarus memiliki hati yang damai dalam kehidupannya, sehingga dia akhirnya masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga dengan murid Yesus. Rata-rata semuanya orang biasa, nelayan, kekasih Tuhan. Nah, dari sini kita sekarang mengerti apa itu berkat Tuhan.
Jadi, apa yuk? Tadi berkat Tuhan, ada 5 ya bentuk berkat Tuhan. Yang pertama, mendapat restu Tuhan atau tanda dari Tuhan, hadiah berupa keselamatan. Yang kedua, yaitu mendapatkan kelancaran dari aktivitas kita. Yang tiga, kemampuan untuk menikmati kedamaian di bumi dan di surga. Yang keempat, kemampuan untuk mengucap syukur atas apa yang kita alami dan yang kita miliki. Yang kelima adalah kemampuan untuk memberi. Kita masuk bagian yang terakhir, yaitu ketika aku diberkati. Pertanyaan untuk kita semua, bisakah kita memilih jenis berkatnya? Perjanjian Lama mengatakan di Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di Perjanjian Baru juga ditekankan di Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ternyata kita ini tidak bisa memilih berkat apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu sudah menentukan, yang artinya Tuhan itu sudah menetapkan berkat-berkat apa yang kita alami. Kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, kita pasti sudah memiliki ya 1 atau 2 jenis berkat dari 5 jenis berkat tadi menurut Alkitab. Nah, itulah kita itu sudah memiliki berkat. Dan apa yang harus kita lakukan dengan berkat itu? Yang pertama, kekasih Tuhan harus membagi berkat yang sudah kita terima. Markus 8 ayat yang ke-7 berkata, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh mereka supaya ikan-ikan itu juga dibagi-bagikan. Saudara, sekarang kita refleksi dalam kehidupan kita. Saudara punya berapa jenis berkat dari 5 itu? Nah, kalau saudara punya yang dapat restu Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai keselamatan, ayo dibagi berita keselamatan itu. Ayo beritakan kabar baik itu. Itulah tanggung jawab kita ketika aku diberkati. Kalau kekasih Tuhan mendapatkan kelancaran dalam usahanya, dalam kehidupannya, dalam hubungan suami istri, ayo bagikan, beri semangat pada orang lain yang sedang tidak lancar. Ayo kalau punya lebih, ayo dibagi, ayo mendapatkan kelancaran, ayo kita beri semangat pada orang lain. Kalau kekasih Tuhan memiliki kemampuan menikmati kedamaian di bumi, ayo jadi duta damai dimanapun kekasih Tuhan berada. Supaya apa? Supaya orang sekeliling kita itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kita kalau ketemu orang, ayo kita siratkan kedamaian. Yaitu kita membagi ya kekasih Tuhan ya. Kalau kekasih Tuhan memiliki kemampuan untuk mengucapkan syukur atas semua yang terjadi, ayo tularkan ucapan syukur ini kepada orang lain. Kalau ketemu orang lain, apapun kondisinya, selalu ajarkan mengucap syukur. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ini sehat semua. Tuhan baik, amin. Ya, kalau kita masih bisa bernafas, itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah apa? Memberi, ya, memberi berkat yang sudah kita terima. Kemampuan kita untuk mengucap syukur, kita berikan juga kepada orang lain. Kalau kekasih Tuhan memiliki kemampuan untuk memberi, ayo kita bantu mereka yang membutuhkan. Kita sudah cukup kekasih Tuhan kalau sudah bisa makan, sudah bisa tidur ya, sudah bisa tidak kehujanan, punya rumah. Ayo kita bantu mereka yang memerlukan. Kita lihat saudara-saudara kita, apakah mereka hidup dalam kekurangan? Ayo kita bagi berkat Tuhan. Yang kedua, ketika aku diberkati, apa yang aku harus lakukan? Yaitu mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Lukas 6 ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kekasih Tuhan, ketika kasih Tuhan diberkati, mungkin 1 atau 2, 3 jenis dari 5 jenis tadi, ayo bagikan berkat itu. Doakan orang yang bersalah pada kita. Ini seperti lingkaran berkat kekasih Tuhan. Memberkati, ya kekasih Tuhan memberkati, maka kekasih Tuhan mendapatkan berkat. Ketika kekasih Tuhan mendapatkan berkat, maka kekasih Tuhan harus memberkati.
Dan ini harus kita lakukan terus-menerus. Memberkati, mendapat berkat. Mendapat berkat, memberkati terus-menerus. Kesimpulannya apa kasih Tuhan pada siang hari ini? Kasih Tuhan, disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita ini sudah diberkati. Paling tidak ada satu berkat dari 5 bentuk berkat Tuhan. Ya, berkat mendapatkan keselamatan, berkat mendapat kelancaran, berkat untuk menikmati kedamaian di bumi dan di surga, berkat untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki dan kita alami, dan berkat untuk memberi, ya, memiliki kemampuan untuk memberi. Kasih Tuhan, Tuhan Yesus sejak awal penciptaan itu memberkati kita dengan semuanya itu baik. Dan di perjanjian baru Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan keselamatan kekal. Hidup bukan tanpa tantangan, tetapi tetap ada berkat Tuhan.